Di bawahnya menu navbar nanti apa? Di sini nanti ada carousel, ya, carousel. Nanti areanya berhenti sampai sini, and carousel. Nah, apa isinya di sini? Secara pembagian ruangan berarti sama. Ini saya copy bisa. Yang beda di mana isinya? Kalau ini isinya navbar, berikutnya saya isi dengan carousel. Ngambil dari mana Pak carousel? Ya, Anda bisa ambil dari Bootstrap. Ya, Anda boleh menggunakan situs yang ini, boleh. Ya, Anda ambil dari ini, cari tentang carousel. Ya, ini ya carousel. Anda boleh comot dulu sementara untuk tampilannya. Ya, ini dicomot. Nyomotnya bagaimana? Ya di copy atau Anda ngambil dari get bootstrap dari situs resminya, masuk ke documentation, arahkan ke versi 4, kemudian masuk ke komponen. Cari di sini komponen namanya carousel. Carousel. Nah, ini tampilan dasar dari sebuah carousel. Nah, seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Nah, cari yang bawahnya ada tombol untuk slide. Kanan kirinya juga ada tombol slide-nya. Ini versi terbaru miliknya Bootstrap 4. Nah, ini tinggal Anda copy aja, copy, kemudian ditempel di sini, di tengah-tengahnya sini. Jadi wadah atau isi dari wadah yang tengah ini. Sesuaikan dulu. Ya, syarat tampilannya nantilah. Ya, yang penting muncul dulu di desain saya. Nah, misalkan di sini. Ya, jadi ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang tengah. Nah, kok nggak muncul apa-apa? Ingat, grid itu bergantung isi kan. Kalau tidak ada isinya ya tidak muncul apa-apa kan. Berarti isinya apa kalau carousel? Ya isinya gambar. Di mana posisi gambar? Saya sudah pernah tunjukkan bahwa gambar itu berada di bagian tag namanya img ini. Source-nya, src-nya ini yang kita sesuaikan. Berarti sambil melihat di sini, saya punya gambar apa saja misalkan. Ya, saya punya gambar apa saja. Nanti dicek ya, kira-kira yang akan dijadikan bagian untuk carousel yang mana misalkan. Ya, dicek satu-satu yang mana. Ya, kalau misalkan kalian sudah punya gambar yang lain ya boleh, enggak apa-apa, enggak harus menggunakan gambar yang saya berikan. Anda boleh menggunakan gambar yang lain ya. Gambar misalkan di sini slide 1. Wah, ini slide 1, slide 2, slide 3. Ini letaknya ada di mana? Di image. Sekali lagi, slide 1.jpg, slide 2.jpg, slide 3.jpg. Tinggal Anda settingkan di sini. Saya ada di indeks. Saya ada di indeks HTML. Mau manggil folder image. Ini sejajar, berarti image. Slide 1.jpg. Coba saya save dulu. Saya save dulu dan saya refresh jendelanya. Nah, kan muncul ya. Muncul jendela tampilannya di sini. Nah, ini kalau digerakkan bagaimana, Pak? Nah, misalkan belum bisa karena tampilannya belum lengkap atau gambarnya belum lengkap. Ya, nanti dilengkapi dulu. Nah, ini tinggal di copy. Tinggal di paste di sini. Paste di sini. Penamaannya tinggal disesuaikan sesuai dengan gambar yang kita miliki. Jangan lupa juga, perhatikan ALT ini penting. ALT itu adalah properties yang nanti berfungsi kalau gambar itu lama di load. Jadi mungkin gambar berat atau jaringan internetnya sedang lambat, maka yang dimunculkan tulisan dulu. Misalkan Anda kasih nama slide 1. Ya, di sini nanti ada slide 2.
Maaf, slide 2. Di sini ada slide 3. Ini bebas-bebas saja penamaannya. Ya. Jadi nanti dia akan bisa Nah, ini kenapa enggak bergerak? Kira-kira. Ini juga harus jadi perhatian kalian. Misal ini. Hati-hati ya. Pada saat saya belajar tentang carousel di sini, dengan tampilan seperti ini saja atau skrip seperti ini saja, itu saya sudah diberikan kewenangan untuk membuat jendela walaupun tanpa gambar ya. Ini sudah bisa bergerak loh. Saya klik ini bisa bergerak. Bergerak karena diklik atau bergerak sendiri itu namanya event. Ingat-ingat. Event atau kejadian. Saat saya ngeklik ke sini gambarnya bergerak. Saat ngeklik di sini gambarnya bergerak. Ngeklik di bawah gambarnya juga bergerak, gitu kan? Itu event, kejadian. Pada saat diklik atau saya diamkan saja gambar itu ternyata bisa gerak-gerak sendiri. Nah, sesuatu yang ada kata-kata event itu pengendalinya adalah JavaScript. Jadi kalau di Bootstrap itu pengendalinya itu dari beberapa file JS ini. Nah, pada saat file ini dikendalikan atau mengendalikan, ada yang mengganggu atau tidak. Kalau ada yang mengganggu, maka dia tidak optimal pengendaliannya. Akhirnya menjadikan apa? Menjadikan si carousel itu tidak mau bergerak. Atau dari awal memang belum dikendalikan. Ya, tidak dikendalikan atau belum dikendalikan. Ya, Anda harus mau baca ini. Anda harus membaca ini. Jadi kalau tidak bisa bergerak, sudah saya panggil, skripnya sudah saya copy paste, dia tidak bisa bergerak, saya klik tidak mau bergerak di sini. Ya, Anda harus teliti lagi, kenapa ya? Ya, Anda baca. Nah, di posisi ini maka nanti Anda ketemu dengan bagian penjelasan mengenai action ini, ya, kejadian dari si carousel. Jadi carousel itu memang bisanya bergerak karena dikendalikan oleh si JavaScript. Lewat mana? Ya, lewat kelas bisa, ya lewat pemanggilan-pemanggilan tertentu seperti itu. Nah, pada saat saya sudah punya ini, kenapa saya tidak bisa bergerak? Jangan-jangan belum dipanggil. Contohnya ini, call carousel manually, ya seperti ini misalkan. Kalau mau dipanggil secara manual, kita coba dulu. Ini JavaScript, terus pemanggilannya bagaimana Pak? Ini saya ajari cara memanggil JavaScript ya. Di project kita kemarin saya sudah memanggil JavaScript, tetapi ini asli itu berarti bawaannya si Bootstrap, tinggal kita adopsi kemudian kita atur sedikit. Sekarang saya pengen membuat JavaScript saya sendiri, letaknya di mana? Ya di sini, di bawahnya ini kalau membuat sendiri. Jadi atasnya sudah saya kerjakan, bawahnya sini ada script ini JavaScript, Anda buat di paling bawah. Ini berarti JavaScript buatan kita sendiri. Nah, itu dipanggil dengan perintah script. Awalannya adalah script, sorry. Script. Seperti ini nanti ditutup dengan script. Nah, di sini. Jadi nanti kalau mau mengaplikasikan tutorial yang ada di sini, itu harus diapit oleh tag script. Letaknya ada di bawah sebelum tutup body. Ya, kenapa tidak di atas ini Pak buatnya? Yang miliknya jQuery, yang miliknya Bootstrap dan seterusnya ini harus lebih dulu dipanggil karena dia sumbernya. Baru yang milik kita sendiri butuh apa, itu baru dipanggil di sini. Ya. Skripnya seperti ini, .carousel. Apa itu?
Dolar ini lambang dari jQuery. Buka kurung berarti pada saat saya memanggil dolar, saya itu pengen memanfaatkan yang ini. Apapun yang berada di sini itu pengen saya ambil. Kemudian buka kurung, di dalam buka kurung ini kita berikan petik double. Apa yang diisikan di sini? Yang diisikan di sini adalah penanda. Penanda itu adalah bisa nama dari tag, bisa nama dari sebuah kelas, bisa juga ID dari sebuah komponen. Kita lihat carousel saya itu ini. Ya, ini carousel saya. Lokasinya sini ya, sampai sini. Contohnya, saya pengen mengendalikan ini. Saya pengen mengendalikan carousel saya ini menggunakan kelas. Ini kan kelas, namanya carousel. Saya pengen gunakan ini untuk mengendalikan. Berarti di dalam sini saya kasih titik. Titik itu ciri dari kelas. Setelah itu baru namanya. Jangan sampai salah ketik ya. Misalkan namanya ini yang mau digunakan, ya berarti titik ini. Berarti jQuery itu nanti akan mencari ya di dalam halaman ini kelas yang bernama carousel. Oke, sampai titik ini. Setelah itu baru kejadiannya apa? Atau event yang mau diaktifkan apa? Nah, contohnya di sini adalah pengen diaktifkan namanya carousel. Jadi jangan bingung, nama ini itu nama kelas, yang belakang ini itu adalah nama kejadiannya. Ya, berarti carousel buka kurung tutup kurung gitu. Carousel buka kurung tutup kurung, jangan lupa titik koma. Apa artinya ini? Ya, memanggil carousel secara manual. Jadikan komentar boleh. Seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita curiga, saya sudah punya script carousel tetapi gambarnya tidak mau bergerak-gerak, misalkan seperti itu. Padahal contohnya tidak pakai gambar pun dia sudah bisa gerak. Nah, tidak pakai gambar ini padahal. Atau ada gambar tapi tulisan saja, gambar tapi isinya tulisan first slide, ya second slide, misalkan seperti itu. Tapi dia bisa bergerak. Di sini tidak ada penjelasannya kan? Seolah-olah skripnya kan hanya ini saja. Dia sudah bisa bergerak. Lah saya copy paste, saya tempelkan kok enggak mau gerak. Ada apa kan gitu. Nah, jangan-jangan itu ada masalah di pengendali. Ya, pengendalinya tidak bekerja. Nah, oke, kita besarkan dulu. Nah, pada saat saya sudah tempelkan seperti ini, dia tetap nggak mau bergerak. Kembangkan, ya. Ini kita sedang belajar ya. Kalau saya membuat langsung ya nggak seperti ini, langsung. Ini saya belajar. Alasan yang kedua, jangan-jangan karena wadah yang terlalu sempit. Ya, wadah yang terlalu sempit. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya seperti ini. Kita ambil saja ini, si carousel ini, saya keluarkan, saya taruh di luar. Bisa taruh di bawahnya body gitu ya. Taruh di sini. Please. Ini harus diselesaikan persoalan ini agar win-win solutionnya muncul. Nah kan di luar sini kan munculnya kan, si carouselnya ada di luar, ada di atas. Nah ini pun dia tetap tidak mau bergerak. Ada sesuatunya, Ctrl Shift I. Nah di sini itu ada persoalan. Ya ternyata
Ini ada persoalan, ya kan? Dia membutuhkan jQuery. Ya, ternyata file jQuery yang saya tempelkan ini tidak dikenali. Kita cek. Nah, kita cek ya. Di Bootstrap 4 JS apa yang kita miliki dengan apa yang ada di sini sama enggak? Cek dulu. Bootstrap 4 JS jQuery 3.4.1 slim. Nah, ini kan ya. Ternyata yang saya bawa di sini bukan 3.4.1 slim.min.js tapi 3.5. Nah, seperti ini loh. Namanya melakukan troubleshoot. Ya memang troubleshoot mungkin nanti akan ketemunya setelah beberapa langkah ya, setelah beberapa langkah ya. Lah, gerak ya. Gerak. Oh, berarti masalahnya itu saja. Oke, kalau masalahnya itu saja, kita bisa kembalikan lagi. Berarti no problem juga kalau saya masukkan lagi ke sini. Nah, terus saya kembalikan ke sini. ls, kita refresh jendelanya. Berarti juga nggak ada masalah. Kita diamkan sendiri ya, dia bisa bergerak sendiri pastinya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau ini saya hapus atau saya matikan? Sebenarnya ini wajib atau enggak gitu loh. Setelah trouble utamanya tadi ternyata masalah nama filenya yang beda, yang saya ketikkan di sini 4.1, ternyata yang saya punya itu 5.1 kan nggak sama ya. Berarti dia nggak bisa support. Bukan masalah ruangan ya masalahnya, masalah file pendukung. Nah, sekarang berikutnya adalah saya buang perintah itu. Sebenarnya dia bisa gerak nggak? Oh, ternyata bisa. Artinya perintah yang ini itu tidak wajib. Terus kapan dia jadi wajib? Kita baca lagi. Penggunaan ini nanti jadi wajib kalau Anda menggunakan beberapa option di sini. Ya, misalkan Anda pengen menggerakkan si carousel ini secara otomatis ya, dalam kurun waktu tertentu. Ini kan kalau saya diamkan dia gerak sebenarnya. Ya, lah gerak sendiri kan, dia gerak sendiri. Kira-kira ini terlalu lama atau terlalu cepat? Oh, ini terlalu cepat, saya butuh lebih lama. Misalkan karena di sini isinya informasi atau pengumuman. Maka Anda bisa memanfaatkan beberapa option di sini, dan option ini dipanggilnya di dalam script manual tadi. Ya, contohnya saya pengen memperpanjang interval waktunya. Ini defaultnya adalah 5 detik, 5 detik ganti, 5 detik ganti, 5 detik ganti. Saya pengen mempercepat, bagaimana? Maka panggil si option interval. Nih, Anda baca. Nah, manggilnya dengan konsep ini tadi. Anda taruh di dalamnya sini, kasih kurung kurawal dulu. Di kurung kurawal baru Anda panggil interval. Berapa? Anda mau isi berapa? 2000 itu artinya 2 detik. Jadi 1 detik itu ditulis di sini 1000. Ya, berarti defaultnya 5 detik, Anda tulis 2 detik. Artinya Anda pengen mempercepat pergerakan si carousel ini secara otomatis. Ya, kalau diklik pasti dia pindah. Ya, pasti dia pindah. Nah, belum sampai 5 detik dia akan bergerak. Bergerak. Atau pengen diperpanjang berarti tidak 2 tetapi 7 atau 8. 8.000, 8 detik. Itu tekan di sini. Jadi nanti tampilannya tidak langsung pindah, nunggu sekian detik baru cukup dia pindah. Nunggu sekian detik. Nah, itu namanya option. Miliknya apa? Miliknya si carousel. Nah, ini bisa Anda modelkan ya. Anda modelkan tertentu. Bahkan ada touch juga. Touch itu Anda bisa swipe. Jadi perpindahannya itu tidak mengklik
kanan kiri atau bawah ini tidak diklik, tidak diginikan, tapi bisa digini, digeser gini pakai mouse atau pakai tangan nantinya seperti itulah. Defaultnya apa di sini? Ya, whether the carousel should support left or right swipe interaction on touchscreen device. Jadi kalau Anda buka di sebuah device touchscreen, contohnya handphone atau tab, touch-nya ini mau diaktifkan atau tidak. Nah, itu bisa ditambahkan. Defaultnya true, berarti tidak diisikan pun, ini kalau saya buka di HP, saya sliding gini dia bisa pindah. Tidak usah ngeklik kanan kiri, tidak usah. Sliding gini di slide, swipe atau slide ini bisa pindah. Misalkan saya pengen matikan, bagaimana ya? Tambahkan di sini. Koma, touch, misalkan diisi false. Sesuai dengan aturan di sini tadi. Defaultnya true, ini kan default. Kalau saya mau matikan berarti jadikan false. Seperti itu. Ya. Jadi ini saya save, Ctrl S, kemudian saya di cek. Oh. Terus tidak bisa ini. Misalkan Anda pakai HP pun kalau digeser pakai tangan gini nggak bisa. Dia bisanya bergerak otomatis. Nah, ini digeser tidak mau. Diamkan, nanti waktunya bergerak atau kita pakai klik yang ada di sini. Ya, klik yang ada di sini. Bisa. Ya, kayak gini kira-kira. Bagaimana nanti kalau dikecilkan? Ctrl Shift I. Oh, sudah ya, ini tinggal diginikan. Nah, otomatis kan dia full. Nah, jendelanya sudah menyesuaikan sendiri. Bahkan jendelanya seperti ini. Oke ya, saya berharap penjelasan saya ini bisa dipahami semuanya. Kata kunci, sekali lagi gridmu harus jalan dengan bagus. Ya, harus benar maksudnya. Jangan sampai Anda pakai bootstrap tapi gridnya masih salah, percuma. Nanti ukurannya berubah, tampilannya tidak bisa ngikuti. Ya, oke. Berikutnya, carousel. Nanti silakan Anda otak-atik sendiri. Kalau ada pertanyaan seperti Arvedin kemarin, Pak, ini kan kalau di soal bentuknya tidak strip-strip, Pak. Tombol yang di bawah sini tapi titik-titik. Itu versi carousel yang sudah di style, sudah dimodifikasi secara tampilan. Kalau Anda menggunakan yang default, ya seperti ini. Sementara ini Anda pakai default dulu, yang penting ngerti maksudnya apa. Ya. Nanti berkembangnya materi saya ajari yang styling. Berikutnya di bawahnya si carousel ada area lagi, kosong lagi, kemudian ada di sini tengah, ada yang kanan. Oh, berarti konsepnya tetap sama. Ya, konsepnya tetap sama. Yaitu di sini misalkan area isi. Dan di sini ada N area isi. Saya nggak pengen ribet, Pak. Saya pengen download template yang sudah jadi. Nggak masalah saya. Anda mau download template Bootstrap yang sudah jadi. Tetapi apakah Anda akan makan mentah-mentah template itu? Kan tidak. Pasti Anda butuh untuk melakukan apa? Editing kan. Nah, pada saat edit itu berarti Anda harus ngerti Bootstrap dulu. Kalau Anda download template Bootstrap, nggak ngerti Bootstrap, mau ngedit di bagian mananya gitu. Repot sendiri nanti malahan, bingung karena skripnya sudah banyak, tampilannya sudah bagus. Ya, Anda butuh mengedit. Mengedit itu juga butuh ilmu. Lah, ilmunya diajari atau belajar dari yang kecil-kecil seperti ini dulu. Itu catatan penting juga untuk kalian.